Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Masyuri SPD MM selaku Bupati Kabupaten Merangin beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Andri Fransusman STP selaku Kepala Dinas PMD Merangin, yang kami hormati Bapak Kasman Suherman selaku CEO Founder Digides, yang kami hormati Bapak Taufik Al-Hidayah selaku Digitalisasi User Digides, serta yang kami hormati Bapak, Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayahnya pada pagi hari ini, Senin 25 Oktober 2021, kita dapat mengikuti acara webinar virtual dalam keadaan sehat walafiat. Saya Safitri dari Digital Design Indonesia selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk kepada Bapak dan Ibu peserta untuk berdiri di tempat masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, webinar pada pagi hari ini mengusung tema mewujudkan efektivitas pelayanan administrasi dan promosi potensi desa dengan digital. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Digides dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses pelayanan publik, serta promosi produk unggulan wisata desa yang dapat menjadi ujung tombak perubahan dalam perbaikan kehidupan masyarakat desa seluruh Indonesia. Sebagai tanda rasa syukur atas segala nikmat yang telah kita terima, untuk memohon kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Haji Masyuri SPD MM selaku Bupati Kabupaten Merangin sekaligus membuka acara secara simbolis. Kepada Bapak Haji Masyuri SPD MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Kadis PMD, terusnya para kepala desa, juga ada hadir Kadis Kominfo juga nih. Kemudian Kades, para peserta webinar, 17 Kades, dan para hadirin, para peserta webinar digitalisasi Digides se-Kabupaten Merangin yang berbahagia. Puji syukur, ini sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka sosialisasi sistem digitalisasi untuk desa, 17 desa. Ini adalah merupakan awal. Kemudian salam dan salawat, mari sama-sama kita sampaikan dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin peserta webinar, dari saya selaku Bupati Merangin untuk mengapresiasi kegiatan ini dan saya mendorong terus dari 17 desa ini tentu kita harapkan
desa-desa yang lainnya agar segera menyusul untuk melaksanakan digitalisasi, karena dengan kemajuan teknologi ini kalau tidak kita ikuti tentunya akan membawa dampak kelambanan, baik kelambanan dalam hal administrasi desanya maupun informasi-informasi yang berkenaan dengan desanya. Mau tidak mau digitalisasi untuk desa harus segera kita mulai. Ya, dari target hendaknya semua desa yang berada di Kabupaten Merangin, 205 desa ini ya, semuanya harus sudah merancang tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat elektronika. Jadi sekarang sistem IT kita ya, sudah maju dan perkembangannya udah luar biasa. Jangan sampai kita nanti desa tertinggal dalam hal ini. Memang kita menyadari masih ada beberapa desa yang belum terjangkau oleh sinyal. Insya Allah secara berangsur-angsur desa-desa yang belum ada sinyal kita akan membangun tower-tower mini yang jangkauannya mungkin agak tidak begitu luas, tapi insya Allah akan menjangkau dalam desanya itu. Jadi dengan nanti terbangunnya tower-tower mini, ya, kemudian desa-desa itu semangat untuk segera menerapkan sistem aplikasi digitalisasi di desanya untuk percepatan pembangunan Kabupaten Merangin yang kita cintai. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi launching digitalisasi bagi desa dengan secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan memberkahi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para camat juga ikut tadi. Enggak. Konsen. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Andri Fransusman, SSTP, selaku Kepala Dinas PMD Merangin. Kepada Bapak Andri Fransusman, SSTP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Merangin, yang baru saja tadi sudah membuka secara resmi acara sosialisasi ini. Yang kami hormati Saudara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merangin, kemudian kami hormati co-founder Digides, kemudian kami menghormati para peserta dari kepala desa, rekan-rekan camat juga yang hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Bupati yang senantiasa konsen terkait dengan pelaksanaan kemudahan pelayanan maupun promosi terkait dengan potensi desa melalui sistem digitalisasi. Dan alhamdulillah beliau tadi sudah merespon langsung, inilah wujud untuk mempercepat pembangunan di desa, terutama di Kabupaten Merangin. Puji syukur, intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia yang juala kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan kesehatan tentunya. Meskipun masih di masa pandemi, kita senantiasa dapat eksis dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Salawat beriring salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa melantunkan
Lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat. Bapak Bupati Prangin yang kami banggakan, terima kasih Pak Bupati. Tentunya komitmen yang kita persiapkan untuk desa-desa se-Kabupaten Prangin, khususnya 205 desa ini menjadi motivasi bagi kita semua, dan ini mendapat respon dari teman-teman IT, khususnya dalam program Digital Desa Indonesia ini. Kabupaten Merangin mendapat kuota sebagai pilot project sebanyak 17 desa, dan mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang bersamaan juga mungkin bagi teman-teman desa lain yang ingin berminat, silakan nanti menghubungi Dinas PMD. Ucapan terima kasih juga kepada co-founder PT Digital Desa Indonesia yang sudah mempercayakan Kabupaten Merangin sebagai pilot project program digital desa, dan ini tentunya mendukung program pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk juga Bapak Gubernur Jambi dengan program 1000 towernya di program divisi misi beliau yaitu Jambi Mantap, termasuk juga visi Kabupaten Merangin untuk mewujudkan Merangin Mantap 2023 unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Tentunya dengan kerjasama yang baik, dengan pandangan yang sama kita untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri berbasis digital, tentunya kita tidak lepas dari stakeholder terkait, peran dari teman-teman IT semuanya. Itulah harapan kami, mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan sukses dan lancar, dan tentunya kami tetap butuh dukungan dari Bapak Bupati Merangin, kemudian teman-teman dinas instansi terkait lainnya, termasuk para kepala desa selaku pengambil kebijakan di desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat di desa itu bisa sejahtera. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, sukses selalu untuk mewujudkan desa digital dalam rangka membangun desa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Andri Fransusman SSTP dan Bapak Haji Masyuri SPDMM. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Arif selaku Kepala Dinas Kominfo. Kepada Bapak Arif, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Merangin, Bapak Haji Masyuri SPDMM. Yang kami hormati rekan kami, Kadis PMD, Pak Andre, kemudian founder daripada kegiatan ini dari Digides, kemudian rekan-rekan para kepala desa, hadirin sekalian berbahagia. Pertama dan utama kita senantiasa menganjurkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di ruang Pitkon ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan syafaat dari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, langsungnya sudah disampaikan oleh Bapak Bupati dan Pak Kadis PMD. Intinya di sini kami dari Dinas Kominfo prinsipnya sangat mendukung sekali kegiatan ini, ya, karena kita ketahui bahwa perkembangan IT ini adalah merupakan perkembangan yang sangat gesit sekali, sehingga ukuran majunya suatu daerah, majunya suatu desa itu adalah desa-desa yang melek IT. Saya bahagia dan bangga ternyata Dinas PMD sendiri didukung oleh founder ini dapat melakukan kegiatan sosialisasi ini, walaupun mungkin pada tahap ini belum seluruh desa, ya, masih baru di angka belasan. Mudah-mudahan kedepannya ada kelanjutan. Kami menyadari memang di kabupaten untuk kegiatan seperti ini kita memang masih terkendala oleh adanya perangkat, ya, infrastruktur, ya, dan SDM di dalam rangka pemuatan IT di dalam penyelenggaraan dan desa.
Dengan kegiatan ini tentunya ini akan memberikan suatu pemahaman yang sama, terutama bagi aparatur di tingkat desa, bahwa begitu pentingnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT. Sebelumnya pada rakor Kades ya, pada beberapa bulan yang lalu, kami dari Dinas Kominfo juga memberikan sosialisasi melalui pihak ketiga di dalam pemanfaatan jaringan internet atau pemanfaatan IT, terutama pada desa-desa yang memang sampai dengan saat ini itu masih ada 52 desa yang belum ada jaringan internet, artinya masih desa blank spot. Tapi ini setiap tahun akan mengalami pengurangan. Artinya pada tahun 2019 yang lalu, Merangin itu masih ada 65 desa dan sekarang sudah 2 tahun lebih itu berkurang sekitar 13 desa. Jadi artinya mudah-mudahan ke depan desa ini semakin berkurang. Pada kesempatan ini saya berharap kegiatan ini juga akan bisa ditularkan kepada desa-desa yang lain, dan tentunya Pak Kadis PMD bersama kami Dinas Kominfo kita bisa memfasilitasi, bisa membantu desa-desa lain, terutama desa-desa yang memang belum memiliki atau belum ada jaringan internet sama sekali seperti saat ini, karena memang kita sadari kondisi wilayah Kabupaten Merangin yang wilayahnya cukup luas dan jumlah desanya termasuk juga yang terbanyak di tingkat Provinsi Jambi. Sehingga memang ini perlu dukungan tidak saja dari dana APBN melalui kegiatan bakti Kominfo. Mudah-mudahan dengan program prioritasnya Bapak Gubernur Jambi Mantap ini juga akan ada dukungan untuk pembangunan jaringan internet di sejumlah desa, ya, terutama di Kabupaten Merangin, dan juga melalui APBD Kabupaten, seperti yang tadi Pak Bupati sudah menyinggung. Mudah-mudahan kami secara bertahap, ya, walaupun jumlah tidak banyak, akan menganggarkan untuk pembangunan jaringan internet, sehingga kedepannya tidak ada lagi desa-desa yang belum memanfaatkan jaringan internet. Karena memang saat ini berbagai macam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat desa, ya, aplikasi, apakah itu sistem dalam keuangan desa, ya, dalam pemerintahan desa, pelaporan dan lain-lain itu juga menggunakan aplikasi yang kesemua ini juga membutuhkan jaringan internet. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan tupoksi kami, ya, di dalam rangka memberikan layanan informasi dan komunikasi kepada stakeholder yang berada di lingkup wilayah Kabupaten Merangin, khususnya di pemerintahan Kabupaten Merangin. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf dan dimaklumi karena ini sifat dadakan, ini yang bisa dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Arief. Sebelum memasuki acara inti, mari kita memasuki acara foto dokumentasi sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin bisa diaktifkan semua kameranya Bapak dan Ibu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya, sharing dari para narasumber luar biasa kita yang akan dipandu oleh moderator, oleh Bapak Rijal Jamal, di mana Bapak Rijal Jamal ini merupakan CEO Beda Baik dan konten kreator. Kepada Bapak Rijal Jamal, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kakak atau Ibu Safitri. Suara saya jelas ya Kakak ya? Iya, jelas. Dengar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukralillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebuah kebanggaan, senang sekali saya bisa hadir membersamai kegiatan webinar yang sangat luar biasa ini. Apalagi ini bicara soal desa, tentu tak lain dan tak bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat
tak kurang satu apapun, dan itu berkat kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salam dan salawat yang pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Izinkan pertama kali untuk saya menyambut dan menyapa kepada Bapak Ibu semua yang luar biasa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lanjut kemudian memandu acara webinar kali ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Izin, saya Rijal Jamal, SS MSc CPT selaku moderator, dan selama ini saya bergelut sebagai content creator, public speaker, dan juga creative trainer yang juga alhamdulillah merupakan mitra daripada Digital Desa selama ini kurang lebih beberapa tahun, dan tentunya banyak hal yang kemudian kami terinspirasi dari program dan gerakan terobosan yang baik sekali untuk kemudian mengangkat desa dari berbagai macam segala potensi yang ada. Webinar kita pada hari ini tentu berbicara tentang mewujudkan efektivitas pelayanan dan promosi potensi desa dengan digitalisasi yang dilaksanakan tentu oleh PT Digital Desa Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Merangin. Saya terus terang harus saya sampaikan bahwa kabupaten ini sudah lama saya dengar, namun kemudian di tahun 2021 ini saya dengar kembali kemudian ketika diajak oleh salah satu founder dari Digital Desa di Kabupaten Merangin, yang tentunya saya punya kesan yang luar biasa ketika kemudian saya berdiskusi seperti apa Kabupaten Merangin itu. Ini adalah salah satu kabupaten yang saya kira punya banyak potensi, wisata, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, izinkan saya mengantar pertemuan webinar kita kali ini dengan sebuah pantun yang saya kira tujuan kita semua sama di sini hadir Bapak Ibu sekalian. Karena apa itu? Tidaklah cantik seorang penari kalaulah tidak memakai pita. Tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, cinta kita kepada Kabupaten Merangin dengan segala desa yang ada di dalam kabupaten ini, semoga semuanya mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya pertama kali untuk bisa menyapa co-founder dari PT Digital Desa Indonesia. Di sini telah hadir saudara saya seperjuangan. Saya tahu sekali bagaimana gerakan-gerakan beliau banyak menginspirasi anak-anak muda milenial di Indonesia. Mari bersama-sama kita sambut. Di sini sudah hadir Bapak Kasman Suherman. Kita berikan aplaus secara virtual kepada co-founder Digital Desa Indonesia. Di sini juga sudah hadir Kepala Dinas PMD Merangin. Kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu secara virtual kepada Bapak Kepala Dinas. Di sini juga sudah hadir tadi ada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merangin. Kita berikan aplaus secara virtual dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya langsung akan mempersilahkan untuk kemudian Bapak Kasman Suherman untuk bisa mempresentasikan atau menjelaskan kepada kita semua seberapa urgen dan seberapa layak kemudian desa harus kemudian melek digital agar supaya potensi yang ada dalam sebuah desa itu bisa terekspos, bukan hanya tereksplor, tapi juga bisa terekspos dan bisa memudahkan pelayanan yang ada di desa, terutama memudahkan masyarakat, karena kita tahu ini sudah memasuki era digital yang memang untuk potensi-potensi yang ada selalu memberikan semangat kepada kita. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung persilakan saja kepada cek. Halo. Oh iya, baik. Saya persilakan langsung kepada Bapak Kasman Suherman untuk bisa membersamai kita pada kesempatan di awal kali ini. Kepada Bro Kasman, saya persilakan. Terima kasih. Yang kami banggakan dan hormati barusan Bapak Bupati Kabupaten Merangin telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara yang luar biasa ini atas kolaborasi dan kerjasama kita bersama Bapak Kepala Dinas atau Dinas PMD Kabupaten Merangin. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan juga terima kasih dan salam hormat kami Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Merangin dan seluruh
Bapak Ibu Kepala Desa, dan tadi sempat disebutkan ada 17 desa, tapi tidak menutup kemungkinan bahkan lebih dari 17 desa. Kami sangat bangga dan terima kasih atas sambutan hangatnya pada pagi hari ini. Ini merupakan spirit secara tidak langsung bersama kami untuk terus bergerak membangun desa. Dan kami ucapkan kebanggaan kami Bapak Rijal Jamal. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal beliau, kalau di YouTube beliau sudah luar biasa, mungkin bisa dicek Bapak Rijal Jamal atau Rijal System. Beliau sangat aktif membahas tentang desa, potensi anak muda, dan berbagai isu yang mungkin tidak terlihat di pusat, tapi di daerah sangat-sangat bisa kita lihat dengan keberadaan atau karena beliau yang membantu kita. Baik, mohon izin Bapak Kadis PMD Kabupaten Merangin dan Pak Kadis Kominfo beserta Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa atau staf yang mewakili untuk menyampaikan sedikit hal tentang mungkin acaranya sosialisasi mungkin agak kaku, tapi sebenarnya kita ini sebenarnya silaturahmi saja. Dan pada kesempatan silaturahmi ini biasanya kalau orang-orang silaturahmi itu biasanya bawa tentengan ya, ada yang bawa kue dan segala macam. Kalau pada kesempatan virtual ini kami bersilaturahmi, dan pada kesempatan ini tim atau Kasman membawa sebuah tentengan namanya Digital Desa. Nah, pada screen yang kami share ini adalah merupakan layanan yang kami buat. Ada beberapa fitur yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat di screen. Digides mungkin saya mau cerita kembali kenapa sih Digides ini dibuat. Jadi di tahun 2018 founder ini ada 3 orang, dan 2 orang ini benar-benar berasal dari desa. Kebetulan semenjak kuliah kita memang itu kuliahnya dan mengambil jurusan informatika yang memang erat sekali kaitannya dengan dunia teknologi informasi. Setelah selesai sangat aktif di dunia startup dan lain-lain, lalu kemudian bekerja juga, sempat juga bekerja di salah satu perusahaan teknologi besar di dunia, menghandle proyeknya dan programnya. Lalu kemudian saya pulang kampung. Nah ini mungkin yang mohon maaf saya menceritakan bukan untuk sekedar memamerkan ya. Setelah kita pulang ke kampung masing-masing, kita melihat ternyata ada kesenjangan yang terjadi di desa, terutama penerapan teknologi di desa. Bahkan kami menemui setelah kami melakukan kunjungan kurang lebih 300 desa di Indonesia ini, kami menemui ternyata pengelolaan administrasi pelayanan itu ternyata masih manual. Bahkan hari ini Bapak Ibu, ini mungkin kalau di Merakin mungkin tidak terjadi ini, tapi daerah yang pernah kami datangi, bahkan mereka ketika diminta administrasinya, contoh mungkin administrasi kependudukan, itu kalau yang dikasih ke kami itu berupa fotokopi kartu keluarga yang dijilid spiral, lalu diperlihatkan bahwa ini data kependudukan kami. Berbeda mungkin dengan desa yang ada di luar sana yang pernah kami temui, bahwa ketika diminta datanya minimal mereka sudah dalam bentuk format Excel. Nah itu yang menjadikan kita kayak, wow, ini orang di kota sudah bicara tentang smart city, di kota-kota besar bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang IoT, penerapannya bagaimana penggabungan antara alat teknologi dengan internet dan lain-lain membantu mempermudah balik ke desa. Jangankan AI ataupun ataupun IoT tadi, bahkan sekecil atau sesederhana tata kelola administrasi ini ternyata masih tidak dilakukan penerapan teknologi. Nah pertanyaannya, bahkan kami menemui ada beberapa oknum yang menyampaikan bahwa teknologi itu susah, dan ini saya pernah sampaikan ke Pak Dirjen. Waktu itu masih Pak Samsul Widodo, saya menangis menyampaikan bahwa kami tidak menerima ketika ada orang yang menyampaikan atau bilang bahwa di desa itu susah untuk dilakukan penerapan teknologi karena SDM yang tidak mampu. Tentunya Bapak Ibu merasa juga bahwa kata-kata itu kurang tepat untuk kita dengarkan. Kenapa teknologi kurang atau SDM tidak mampu untuk di desa. Terus kita ini anak-anak muda ini, orang-orang yang terlibat bergerak terus membangun desa ini, sebenarnya apa yang mereka lakukan kalau bukan karena itu semua. Baik, kita kembali saja di yang pengen kami share pada kesempatan kali ini. Jadi Digides ini adalah sebuah platform atau smart system government yang mempermudah untuk pelayanan pemerintahan atau tata kelola administrasi yang ada di desa. Nah, mungkin kita bisa lihat sistem ini ada fitur administrasi. Jadi ketika
pemerintah desa, staf desa ditanya bagaimana administrasinya, bisa kita lihat di dashboard ini. Ini bisa kita akses ketika ada internet dan bisa kita akses tanpa ada internet. Jadi program yang kami kembangkan ini Bapak Ibu bisa jalan secara offline dan bisa jalan secara online. Dan dashboard yang sekarang saya scroll ini adalah sebuah dashboard administrasi yang sudah mengikuti Permendagri 46 tahun 2016 tentang 32 macam jenis administrasi yang dikelola oleh desa. Di antaranya itu adalah administrasi umum, kependudukan, kemudian keuangan, pembangunan, dan kelembagaan. Bisa kita lihat di sini grafisnya, kita bisa lihat penduduk berdasarkan usianya. Contoh mungkin kalau ada yang bertanya, misalkan ini dekat pilkada ya, kalau KPU datang minta usia pemilih pemula kita, bagaimana caranya mengecek kalau misalkan masih data secara manual? Nah, kita memperlihatkan di sini betapa mudahnya menggunakan sistem. Kita pengen lihat demografi berdasarkan dusun, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan agama. Secara detail, Bapak Ibu, itu bisa masuk ke fitur yang ini dan lainnya. Jadi intinya di tata kelola administrasi ini ada 32 macam jenis administrasi dan kami sudah mengakomodir di dalamnya. Contoh tadi mungkin kita butuh usia 17 tahun, kemudian di 17 tahun ini tidak sekolah. Bagaimana caranya mengecek kalau secara manual? Kalau secara sistem, sisa kayak gini Pak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat betapa mudahnya ketika teknologi bisa kita terapkan di desa. Kelembagaan, data kelembagaan, kita bisa lihat data anggota PKK siapa saja, data anggota PKK-nya kita buka saja sistemnya. Ini saya jelaskan secara cepat saja, semoga kita bisa berdiskusi nanti setelah selesai kami menyampaikan. Kemudian kita masuk di fitur pelayanan. Fitur pelayanan ini adalah fitur yang diperuntukkan untuk staf atau operator IT di desa yang selalu melayani surat menyurat warga. Jadi di sistem kami ini sudah menyiapkan kurang lebih 50, hampir 60 format surat, mulai dari persuratan kependudukan, pelayanan kependudukan, pelayanan pernikahan, pertanahan, dan umum. Nah, biasanya kalau di kampung saya Pak, kebetulan saya juga lahir di kampung, besar di kampung, nanti SMA dan kuliah itu ke kota. Saya kemarin juga sempat kami ke Bandung, sharing juga sama Kominfo Bandung beserta Kemkominfo yang difasilitasi oleh Kementerian Kominfo, menyampaikan banyak orang di sana kemudian berbicara tentang desa. Lalu kemudian saya nyeletuk, mungkin Bapak Ibu bisa bercerita dan berbicara tentang desa, tapi mohon maaf, mungkin kurang di antara kita ini yang memahami bagaimana sebenarnya kejadian dan merasakan seperti apa itu di desa. Nah, kalau kami kebetulan karena lahir dan besar di desa, bisa bercerita dan juga merasakan. Kalau di kampung saya, Bapak Ibu, itu kalau mengurus surat, contoh mungkin akta kelahiran, itu kan ambil pengantar biasanya di kepala desa. Setelah ambil pengantar, dibawa ke kabupaten. Kalau di kabupaten tempat saya, kalau di kecamatan atau desa yang saya tempati, ke kabupaten itu kurang lebih 2,5 jam untuk sampai di lokasi tersebut. Itu karena daerah kami itu daerah pegunungan dan desa yang dianggap sebagai desa di kampung kami itu adalah gabungan dari beberapa kebun. Jadi desanya itu sebenarnya kebun-kebun saja yang ada warganya lalu kemudian dibentuk sebuah desa. Nah, itu mungkin. Nah, ketika itu dilakukan secara manual betapa ribetnya. Biasanya dibikin secara kertas fotokopian yang template-nya masih kosong kemudian diisi manual. Kalau di GIDES ini tidak perlu lagi Bapak Ibu melakukan edit Word, copy paste, lalu kemudian mengisinya data yang diminta. Cukup di sini saja. Contoh menginginkan surat apa? Pengantar formulir KTP. Ini sudah ada di dalam sini formatnya. Sisa ditambah saja, nomor suratnya menyesuaikan. Itu sisa menanyakan saja. Misalkan siapa warga yang datang. Nanti misalkan anggaplah ini Adika Garman yang kita inginkan. Ini otomatis langsung muncul datanya terload, simpan. Suratnya kurang, saya jamin kurang dari 1 menit surat tersebut jadi. Ini buktinya sudah jadi. Kita cetak tampilan pengantar formulir permohonan KTP. Ya, sudah jadi. Sisa di print Bapak Ibu. Nah, tampilannya ini sudah sesuai dengan standar atau regulasi. Contoh ini mungkin permohonan KTP itu F1.21. Dan ini sekarang kita melakukan pengembangan bagaimana daerah bisa menerapkan tanda tangan elektronik. Jadi ketika dicetak itu sudah ada permohonan KTP, permohonan kakak. Sudah ada. Baik. Selanjutnya yang bisa kami perlihatkan ada perpajakan juga, kelola pajak Bapak Ibu. Ini pajak PBBP 2 dan laporan mingguan PBBP 2. Kemudian manajemen bansos, di sini juga kita sudah tambahkan manajemen bansos. Jadi kita bisa lihat siapa sih penerima bantuan per individu, per kepala keluarga, terima bantuan apa, namanya apa, sudah di tahap berapa dan berapa besarnya. Jadi ketika diminta reportnya itu sisa dicetak saja, tidak perlu lagi
dicek satu-satu atau segala macam. Lalu yang terakhir yang pengen kami perlihatkan yaitu berupa website profil desa. Mungkin ini website profil desa ini biasa saja mungkin. Biasa saja karena mungkin banyak yang sudah buat. Bedanya di kami, website yang kami kembangkan ini, itu sudah ada, selain sudah ada informasi terkait pemerintah desanya, siapa, struktur kepemerintahan yang ada di desa, lalu kemudian, nah ini mungkin yang membedakan. Konten yang ada di website profil ini adalah sudah terintegrasi dengan sistem yang tadi, contoh populasinya berapa, ini sudah bisa diakses publik. Lalu kemudian kalau berita ini standar biasa saja, tapi yang berbeda adalah kita punya namanya e-pasar atau marketplace sederhana, di mana BUMDes atau warga lokal atau warga desa bisa mempromosikan atau menjual produk desanya melalui website dan melalui aplikasi yang sudah di-download. Kemudian fitur yang lain adalah berupa promosi potensi wisata. Jadi Bapak Ibu per desa ini bisa mempromosikan sebenarnya potensi desa yang ada di desa kami itu ada, cuman tidak terlihat. Nah, kita lakukanlah promosi secara digital melalui website ini. Selain bisa melalui website Bapak Ibu, kita juga punya aplikasi. Nah, aplikasi Digides ini berguna untuk sebenarnya bagaimana mengetahui informasi di desa, dan tambahannya itu adalah tadi, bagaimana bisa berjualan melalui aplikasi, jadi sisa foto produk diupload di HP. Tapi yang bisa menggunakan ini adalah mitra atau teman dari Digides. Jadi desa yang sudah menggunakan Digides bisa menggunakan ini. Nah, yang mempermudah sebenarnya kenapa kita buat aplikasi ini adalah bagi desa yang sudah ada internet di daerahnya, itu warga bisa melakukan permohonan pelayanan lewat aplikasi saja. Jadi lewat aplikasi nanti masuk ke sistem Bapak Ibu, di sini ada sudah bisa kita cek pelayanan. Jadi bisa lewat aplikasi warga bermohon mau minta apa, nanti akan masuk ke sini. Jadi ada request persuratan, jadi seluruh permintaan surat melalui aplikasi masuk di sini, nanti sisa diproses. Ini staf sisa proses, dibuatkan. Ini sudah ada contohnya, misalkan kartu keluarga, ini sudah ada formatnya segala macam. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan secara singkat, Bapak Ibu Kepala Desa, mohon izin. Nanti mungkin di sesi diskusi selanjutnya bisa kita lebih jelas lagi. Terima kasih Kakak Rizal, kami kembalikan ke moderator. Baik. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari co-founder Digital Desa, luar biasa. Kita berikan aplaus secara virtual dari tempat kita masing-masing. Dari penjelasan Bapak atau Kakak Kasman Suherman ini luar biasa. Kita mengetahui betapa mudah pelayanan itu, potensi desa bisa kita angkat ketika kemudian kita bisa memudahkan masyarakat dengan produk teknologi. Apalagi ini sekarang sudah semuanya sistem digital. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan karena ini adalah karya anak negeri yang saya kira memang layak dan patut sekali untuk kita banggakan dan kita apresiasi sebagai bagian rasa cinta kita kepada masyarakat, terutama kita sebagai anak desa. Saya adalah orang desa, Bapak Kasman adalah orang desa. Kita tahu betul, kita tumbuh di desa, kita tahu betul bagaimana kemarin-kemarin pelayanan di desa. Dan hari ini alhamdulillah telah berubah, telah menjadi sebuah sistem yang bahkan menjadi percontohan. Bahkan sekarang orang Bapak Ibu tidak lagi orang banyak di kota. Sekarang bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu ada di desa. Bahkan contoh-contoh itu banyak ada yang ada di desa. Karya-karya yang monumental itu banyak di desa, tetapi rezekinya anak kota. Dan insya Allah karyanya mendunia secara mengglobal. Amin. Dan itu yang kita harapkan. Dan salah satu produk yang telah dihasilkan oleh anak Indonesia adalah Digital Desa atau yang sering kita akrab Digides. Terima kasih Bro Kasman selaku co-founder. Insya Allah sebentar kita akan lanjut sesi diskusinya yang tentu jauh lebih menarik dan masih banyak saya kira para peserta webinar di kali ini di Kabupaten Merangin ini masih banyak yang penasaran, masih banyak hal yang ingin ditanyakan dan ditanggapi. Namun kita tahan sejenak, kita akan lanjut dulu ke narasumber kita yang luar biasa tak kalah hebatnya. Ini bisa dikatakan yang punya Kabupaten Merangin setengah atau yang punya desa setengah. Oleh karena itu izinkan saya menyambut beliau dengan pantun. Karena saya tahu sekali juga Provinsi Jambi sangat identik juga dengan sastra lisan ini yaitu pantun. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat, hari Sabtu, Ahad, Senin, dan Selasa. Kita undang narasumber yang terhormat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepada Pak Kadis, andalan gue, saya persilakan dengan hormat. Oke, Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi. Makasih Mas yang Siap, Pak Kadis. juga co-foundernya Pak Kasman Suherman. Menarik ya tadi penyampaiannya. Saya yakin udah nggak sabar nih teman-teman Kades untuk langsung bisa mengakses lah terkait dengan aplikasi digital yang disiapkan oleh teman-teman Digides. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan sesuai dengan arahan Bapak Bupati kami tadi. Sudah saatnya memang kita menggunakan basis digital. Salam kenal pada co-foundernya, Mas apa nih? Manggilnya siapa ya? Kasman Suherman. Kasman aja, Pak Kadis. Mohon maaf. Selaku pimpinan PT Digital Desa Indonesia juga ya, Kasman ya? Benar. Jadi ternyata Pak Kadis mohon izin, kami membuatkan PT karena ternyata untuk ini ternyata harus tertib administrasi. Awalnya sih sebuah gerakan aja, gerak yang penting bisa bantu desa. Ya. Oke, makasih. Jadi secara prinsip memang di Permendes pun sudah diatur. Ini juga desa digital itu juga menjadi bagian dari program nasional. Tentunya kami di daerah sangat konsen terkait ini. Tadi Kadis Kominfo juga sudah menyampaikan beberapa kali pertemuan kami dengan kepala desa. Tentunya kami senantiasa mendorong untuk kemudahan-kemudahan dalam pemberian pelayanan. Termasuk juga bagaimana mempromosikan potensi-potensi desa secara digital. Kita menyadari dengan teman-teman saat ini, apalagi di tengah pandemi ya, konten-konten kreatif mungkin ya, ini juga sangat penting. Beberapa desa yang sering ketemu kami, sering kami mendorong, cobalah paling tidak dalam 1 bulan minimal desa itu buat konten kreatif yang di-share melalui medsos, sehingga banyak yang mengenal desanya. Nah, hal-hal kecil ini sebenarnya akan menambah, mempunyai nilai tambah bagi desa, agar masyarakat mengenal desa lebih jauh. Belum lagi potensi-potensi yang mereka miliki. Tentunya dengan sistem digital, harapan kita efektivitas dalam promosi wilayah itu lebih murah dan lebih cepat. Dan kami menyambut baik tadi sasaran awal mungkin dalam akses Digides, ini ada 4 ya. Kalau kita lihat tadi, untuk pelayanan administrasi, kemudian sifatnya pelayanan juga, administrasi desa tadi udah sesuai dengan Permendagri-nya, wah itu luar biasa Pak. Jangankan yang digital, yang manual pun kami yakin banyak juga desa yang belum. Jadi secara prinsip, kami dari Dinas PMD senantiasa menekankan, jangan kemudahan yang diberikan secara digital, mekanisme SOP manualnya itu tidak berjalan atau tidak diketahui lebih dalam. Yang terpenting ini dulu, manual prosesnya harus tahu. Jadi kalau manual prosesnya nggak dijalankan, ya ini digitalnya akan sekedarnya saja, tidak menjiwai lah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga dalam layanan itu ada juga web profil ya, basisnya web. Nah, ini juga nanti mungkin tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan profil desa kelurahan sebagai Permendagri yang ditentukan, sehingga evaluasi desa kelurahan pun akan terkoneksi dengan sistem evaluasi desa kelurahan. Kemudian terakhir, aplikasi Android untuk warga masyarakat. Masyarakat bisa membuka akses kebutuhan layanan apapun administrasi ini bisa lebih mudah. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo, kita masih ada kurang lebih 52 lah desa yang belum masuk akses internet. Namun kita sudah berupaya melalui berbagai cara sehingga akses internet ini pun ini bisa terjangkau ke seluruh pelosok. Dan sebagai informasi mungkin kami mempunyai 205 desa seluruhan. Kemudian saat ini kami di Kabupaten Merangin
sudah melaksanakan mekanisme pengolahan keuangan berbasis online, yaitu dengan Siscodes Online. Jadi ini juga akan memberikan sebuah keyakinan lah kepada desa bahwa pengolahan keuangan itu sudah online. Artinya secara objektif penilaian kinerja terkait dengan pengolahan keuangan itu sudah langsung terintegrasi sampai ke Kementerian Keuangan. Barang siapa yang mempunyai pengolahan keuangannya baik, tentu akan mendapat afirmasi kinerja oleh Menteri Keuangan. Dan ini juga kami dorong bagi desa-desa lain, meskipun ada 52 yang belum terkoneksi dengan jaringan internet, namun dengan melakukan pergeseran sedikit lah, bergeser sedikit ke wilayah yang ada jaringan, insya Allah pengolahan keuangan tetap bisa berjalan dengan baik. Ke depan juga kami akan mendorong sistem cash management system bersama Bank Jambi, sehingga desa tidak susah-susah lagi melakukan penarikan uang secara tunai ke bank. Jadi nanti ke depan kita udah seperti mobile banking aja, melalui desa udah transaksi, kita tetapkan otoritasnya siapa saja yang untuk bisa mengeksekusi terkait dengan penggunaan anggaran tersebut. Dan banyak hal mungkin yang bisa kita online-kan nanti, termasuk dalam pengolahan BUMDes, melalui SIA BUMDesnya, kemudian SIPADesnya, sistem informasi pengolahan aset desanya, dan hal lain lah yang akan kita integrasikan satu sama lain. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman Kades ini sangat baik dan sangat antusias, dan tidak menutup kemungkinan tadi dari 17 pilot project kita ini akan meluas. Nggak tahu nih, mungkin nanti ada yang menghubungi kita lagi nih. Pak, kami berminat. Mudah-mudahan Mas Kasman ini nggak bosan-bosan lah mendampingi kades-kades kami untuk bersama-sama mewujudkan desa digital, karena banyak hal tentunya akan memberikan kemudahan dan kebaikan bagi kemajuan desa. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari Dinas PMD senantiasa support, dukungan dari dinas instansi lainnya juga siap. Tadi Pak Kadis Kominfo juga begitu. Terlebih-lebih Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Merangin senantiasa support. Tadi di apel kedisiplinan pun kita pun OPD juga didorong untuk berinovasi melalui aplikasi-aplikasi yang sifatnya digital untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini kita awali hari ini. Bapak Bupati sudah menyampaikan di apel kedisiplinan, dan hari ini kita sudah mengawali, terutama bagi desa-desa. Kita support kepada Kades selaku pengambil kebijakan untuk mensukseskan program Desa Digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bro Rizal. Baik, luar biasa Pak Kadis, andalan kita semua. Terima kasih banyak Pak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin yang luar biasa dan cakep itu, keren banget. Dari penjelasannya Pak Kadis, akhirnya saya bisa lebih memahami seperti apa potensi desa, seperti apa progres desa yang ada di Kabupaten Merangin. Sehingga itu wajar saja kemudian setelah penjelasan Pak Kadis tadi, saya akhirnya terinspirasi dalam sebuah pantun Pak Kadis. Izin saya menyampaikan kepada Pak Kadis. Bunga mawar dipenuhi kembang, merah warnanya, harum baunya. Insya Allah desa di Kabupaten Merangin terus berkembang. Siapa dulu dong kepala dinasnya? Amin. Kita berikan aplaus secara virtual dari tempat kita masing-masing. Keren banget. Luar biasa ini Bro Kasman. Pak Kadis kita sangat menyambut baik dan milenial. Luar biasa. Keren banget. Apalagi tadi banyak bicara soal konten. Saya selaku pengguna atau pelaku konten Pak Kadis yang juga alhamdulillah banyak bersinergi, berkolaborasi dengan Digides. Dan itu alhamdulillah banyak terinspirasi. Kepala-kepala desa, kebetulan di Sulawesi Selatan ini Pak Kadis, izin saya menyampaikan lagi momen-momen pemilihan kepala desa serentak. Jadi berbagai macam kabupaten ada yang kita bantu, ada yang kita berikan semangat, apalagi kepala desa yang ada ini banyak dari kalangan-kalangan milenial, yang juga alhamdulillah dari kalangan-kalangan pembina milenial juga banyak sekali. Dan semuanya alhamdulillah sudah melek digital. Itu tentu salah satu berkat kehadiran Digides. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya itu tadi penjelasan dari Kepala Dinas. Tentu saya juga ingin
mendengarkan seperti apa transformasi digital yang ada di Kabupaten Merangin. Di sini juga sudah hadir, izin ada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merangin. Rasanya kita ingin mendengarkan juga seperti apa ya progres, seperti apa perkembangan, seperti apa terobosan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Merangin, terutama persoalan teknologi, komunikasi, dan juga informasi. Setelah hadir di sini Pak Kadis gue yang luar biasa, kecamatannya mirip-mirip dengan saya ini Pak Kadis Kominfo. Saya langsung persilakan saja Pak Kadis Kominfo untuk bisa membersamai kita. Tapi Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Siap. Kemudian kami Pak Kasman, maaf. Ini rekan-rekan yang lain, Kadis Kominfo, para Kades, 17 Kades yang hadir pada saat ini, dan tentu jajaran dari DGDes. Pertama, saya mengucapkan terima kasih, walaupun dadakan, saya diajak bergabung di sini, sehingga saya dapat melihat bahwa sesungguhnya perkembangan digital di desa ini secara umum memang sudah cukup pesat. Ya, mungkin saja yang di Kabupaten Merangin kami akui bersama Kadis PMD, kami mungkin belum bisa semaksimal atau seperti yang digambarkan oleh Pak Kasman tadi. Kami melihat di sini bahwa apa yang dilaksanakan oleh DigiDes di sini artinya pemanfaatan teknologi IT, ya, teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, ya, terutama khususnya di sini untuk penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa ini saya lihat sudah cukup mumpuni dan maksimal. Di tempat kami ini mungkin kami akui belum banyak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis PMD, baru kita mau memanfaatkan sistem keuangan desa dan mungkin juga baru beberapa desa yang sudah melaksanakan pelaporan. Artinya di sini saya melihat ini adalah merupakan salah satu terobosan yang tentunya Pak Kadis PMD dan kami sendiri ini harus memotivasi, ya, menstimulir atau mendorong agar seluruh desa, terutama di luar yang 52 desa ini untuk memanfaatkan aplikasi yang sudah